Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Indita P dengan NPM 2212011092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu tentang ihtiyat dan kedudukan agama Islam sebagai koor ilmu pengetahuan. Ihtiyat, berdasarkan ilmu bahasa, kata ihtiyat itu memiliki arti sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, dalam menggunakan seluruh kesanggupan berpikir untuk menegakkan hukum syara dengan jalan mengeluarkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang melakukan ihtiyat itu disebut dengan mujtahid. Objek ihtiyat sesungguhnya adalah sangat luas. Semua persoalan yang belum jelas dasar hukumnya, baik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau bukan persoalan keimanan dan ibadah mahdah yang jelas dasar hukumnya baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena ihtiyat dihasilkan dari rayu ulama, maka tingkat kebenarannya bersifat zaniyah, bukan mutlak kebenarannya. Submateri ihtiyat itu ada 3. Yang pertama itu ada kedudukan ihtiyat, yang kedua itu ada metode ihtiyat, dan yang ketiga adalah cara berihtiyat. Yang pertama itu kedudukan ihtiyat. Kedudukan ihtiyat itu menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah dalam sumber hukum Islam, yakni sebagai sumber operasionalnya. Karena ihtiyat merupakan hasil pemikiran ulama, maka kebenarannya adalah relatif. Artinya tidak mutlak dan sangat kondisional. Artinya hasil keputusan ihtiyat tidak mutlak melainkan zani. Hasil keputusan itu tidak mengikat, mungkin hanya berlaku. Lalu yang kedua itu ada metode ihtiyat yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada kias. Menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan yang lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu yang sudah ditentukan hasilnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua itu ada ijma. Ijma juga menurut bahasa adalah sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu ada istihsan. Istihsan itu adalah menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip umum ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat itu ada istishaf, yaitu meneruskan hukum yang telah berlaku di masa yang lalu dan menganggapnya masih tetap ada atau berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya. Dan yang kelima itu ada saddu ajariyah. Menurut bahasa yaitu terdiri dari saddu artinya menutup dan jariyah artinya jalan atau peraturan yang bisa menyampaikan kepada sesuatu kebaikan atau kejelekan. Lalu yang ketiga ada cara berihtiyat. Cara berihtiyat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ihtiyat dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan pelaksanaan hukum atau ibadah. Ihtiyat semacam ini dapat dilakukan oleh setiap muslim yang telah berakal, dewasa dan merdeka. Lalu yang kedua itu ada ihtiyat dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan atau keputusan hukum yang rinci yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir itu ada kedudukan agama Islam sebagai koor ilmu pengetahuan. Ajaran Islam di dalam Al-Quran tidak terdiri atas sesuatu aspek saja, tetapi memiliki berbagai aspek seperti ibadah, teologi, moral, mistisisme, filsafat, sejarah, kebudayaan, dan hukum. Ilmu-ilmu keagamaan Tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana keesaan dan menegaskan Allah. Ilmu-ilmu umum adalah bidang ilmu yang membicarakan tentang ibadah qairoh mahdoh atau muamalah yang timbul akibat kebutuhan hidup manusia seperti pada bidang pertanian, ekonomi, dan industri, politik maupun pendidikan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.